Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila adratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musannif hadha kitab. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Biasa kita baca Fatihah sekali lagi dan niatkan hadiahkan untuk perusahaan kita tercinta. Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh karyawannya diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, baik yang sedang bekerja di dalam ataupun yang sedang bekerja di luar atau sedang dalam perjalanan pulang. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadiahkan juga Fatihah ini untuk orang-orang yang telah ikut serta di dalam kemajuan perusahaan JNE, orang-orang yang telah mendahului kita dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahannya dihapuskan, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Fatihah ini kita hadiahkan untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga mampu melaksanakan berbagai bentuk ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan bisa mampu meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Fatihah ini kita tujukan untuk anak keturunan kita, mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak keturunan saleh dan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa walidayya amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala halaman 5 ya. Halaman 5 baris 6 apa 5. Wa amma qawli laka an wahidin min isna asara. Halaman 5 baris ke-6. Oh, di sini baris ke-5. Halaman 5 baris ke-6. Kalimat pertama. Wa amma qawli laka an wahidin min isna asyara fahuwa syahru ramadana yajibu sawmuhu min isna asyara syahran. Wa amma qawli laka, adapun perkataanku kepadamu, an wahidin
min isna asyara dari satu kewajiban dari 12 fahuwa syahru ramadhana yaitu bulan Ramadan. Yajibu saumuhu wajib berpuasanya. Min isna asyara sa'ran dari 12 ya bulan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan satu kewajiban daripada 12 maksudnya dari bilangan bulan yang 12 ada satu bulan yang wajib yaitu bulan Ramadan. Wajib berpuasa di situ bulan Ramadan. Wa amma qawli laka an wa'idin min arba'ina. Adapun perkataanmu kepadamu an wa'idin dari satu kewajiban min arba'ina daripada 40 fahuwa zakatuz zahabi dinarun min arba'ina dinar. Yaitu zakat emas 1 dinar dari 40 dinar. Jadi kalau udah mencapai 40 dinar, maka zakat emasnya 1 dinar. Jadi satu kewajiban dari 40. Wa amma qawli laka an khamsatin min mi'ataini, adapun perkataanku kepadamu an khamsatin min mi'ataini dari 5 ya. Dari 5 kewajiban daripada 200. Fahiya khamsatu darahima, yaitu 5 dirham. Zakatu mi'atai dirham, zakatnya 200 dirham. Jadi kalau sudah punya 200 dirham, maka harus dikeluarkan zakatnya 5 dirham. Qala sa'altani fa'ajabtuka. Kemudian si Arab Badui berkata kepada sang khalifah, Sa'altani, engkau ya telah bertanya kepadaku. Fa'ajabtuka, maka sekarang saya mau fa'ajabtuka, maka saya telah menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Wa uridu an as'aluka, dan saya ingin bertanya kepadamu. Sekarang giliran saya mau nanya kepadamu. Ya. Sang khalifah pertanyaannya udah dijawab semua sama Arab Badui. Nah sekarang si Arab Badui yang pengen nanya sama khalifah. Fajibni, maka jawablah pertanyaanku. Qala, kata sang khalifah, kul, katakanlah. Faqala al-Arabiyyu, maka orang Arab Badui berkata, Ma taqulu fi rajulin nazara ila imra'atin fi waqti salatil fajri fa urrimat alaih. Apa yang kamu katakan? Apa pendapatmu? Fi rajulin, pada seorang laki-laki nazara yang melihat ila imra'atin kepada seorang perempuan fi waqti pada waktu salatil fajri, salat fajar, salat subuh. Fa urrimat alaih, maka diharamkan kepadanya. Maka tuh perempuan diharamkan atas si laki-laki. Falamma kana waktu zuhri, maka tatkala waktu zuhur, hulat lahu, dihalalkan tuh perempuan untuk tuh laki-laki. Ya. Jadi pada saat waktu subuh, ya, sang laki-laki haram memandang perempuan. Tapi pada saat waktu zuhur halal, boleh. Iya, kan bingung. Falamma kana waktul asri, maka tatkala waktu asar, urimat alaih,
Diharamkan tuh perempuan atas tuh laki-laki mandang. Falamma kana waktul maghrib hulat lahu. Tapi tatkala waktu maghrib hulat lahu, tuh perempuan halal. Ya. Dihalalkan tuh buat si laki-laki mandang. Falamma kana waktul isya'i hurrimat alaih. Tatkala waktu isya hurrimat alaih. Diharamkan tuh perempuan atas tuh laki-laki mandangnya. Falamma kana waktu subhi hullat lahu. Maka tatkala waktu subuh hullat lahu, dihalalkan tuh ya perempuan untuk laki-laki. Ya, boleh mandang. Falamma kana waktu zuhri hurrimat alaih. Maka tatkala waktu zuhur hurrimat alaih, diharamkan tuh perempuan atas laki-laki untuk mandangnya. Falamma kana waktul asri hullat lahu. Maka tatkala waktu asar hullat lahu, dihalalkan tuh perempuan untuk tuh laki-laki mandangnya. Falamma kana waktul maghrib hurrimat alaih. Maka tatkala waktu maghrib hurrimat alaih, diharamkan atasnya. Falamma kana waktul isya'i hullat lahu. Maka tatkala waktu isya hullat lahu, dihalalkan untuknya. Bingung agak tuh? Ya, dibalik terus diputar. Ya, itu pertanyaan dari Arab Baduy kepada sang khalifah. Ya. Faqala, maka sang khalifah berkata, wallahi ya akhal Arabi, demi Allah wahai saudaraku, wahai saudaraku Arab, laqad auqatani fi bahrin la yukhlisni minhu ghairuka. Sungguh engkau telah melempar aku fi bahrin, di dalam laut, la yukhlisni minhu ghairuka, yang tidak bisa menyelamatkanku daripadanya selain dirimu. Nggak mampu jawab, udah. Maksudnya kagak bisa jawab tuh sang khalifah. Artinya ya, kata sang khalifah, wahai Arab Baduy, kau telah membawa diriku dalam lautan ilmu. Ya, dalam lautan ilmu. Yang tadinya dari awal dia menganggap sang khalifah ini orang biasa, orang sepele. Ya, akhirnya pada saat ditanya dia terbelalak dengan pertanyaan tersebut. Ya, dia belum dapat ini yang begini. Ya, sang khalifah ya berkata bahwa engkau telah melempar diriku ke lautan yang tidak bisa menyelamatkan ya aku kecuali dirimu. Ya. Faqala lahu. Maka sang Arab Baduy berkata kepada sang khalifah, anta khalifatullahi. Ente itu khalifahnya Allah. Ente itu mimpin. Ya, ente itu mimpin, kata sang Arab Baduy. La yanbaghi an ta'jiza an mas'alatin. Kagak pantas ya lemah terhadap satu permasalahan. Ya, dibilang gitu. Ente seorang pemimpin, nggak pantas, kagak mampu ngejawab satu persoalan doang. Nggak boleh lemah. Ente itu khalifatullah. Ya, makanya di situ tuh jangan sombong hanya dengan jabah. Di atas langit ada, di atas orang yang berilmu pasti ada orang yang paling berilmu. Di atas orang alim ada lagi yang lebih alim. Ya. Fakaifa ajazta an mas'alati. Ya. Bagaimana engkau lemah terhadap pertanyaanku tuh. Ya. Bagaimana engkau mungkin kagak mampu jawab pertanyaan-pertanyaanku. Wa ana rajulun badawiyun la qudratan li, sedangkan saya hanya seorang laki-laki Arab Baduy yang kagak punya kekuasaan apa-apa tuh. Ya. Dia masih ngerendah di hadapan khalifah. Ya. Ente itu pemimpin,
Sedangkan saya rakyat jelata, hanya orang kampung ya yang nggak dikenal. Masa yang kagak bisa ngejawab satu pertanyaan dari saya? Ya. Dia ya si Arab Badui tadi ngerendah ya. Faqala, maka sang khalifah berkata, qad a'zama qadruka fil ilmi, sungguh kedudukanmu itu sangat besar fil ilmi, di dalam ilmu. Ya, diakuin akhirnya. Ya, ilmumu sangat tinggi, sangat luas. Ya. Fafassir li hadas su'ala, maka jelaskanlah kepadaku pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Dia yang nanya, dia yang jawab akhirnya. Ya, sang khalifah nyerah. Saya kagak mampu jawab. Ya, udah ente aja dah yang jelasin. Semua yang tadi ente tanyain, tolong jelasin, saya kagak tahu, saya kagak bisa jawab. Ya, kata sang khalifah begitu. Faqala, ya. Maka sang Arab Badui berkata, bisyartin, tapi dengan satu syarat. Saya mau ngejelasin, ya, tapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat, antajbur al-kasira wa imal faqira wa la tazri bil faqiri. Satu syarat, ente tambal tuh yang udah pecah. Sesuatu yang sudah pecah ente tambal. Kemudian engkau sayangi orang fakir. Orang miskin kau sayangi, orang fakir kamu sayangi. Wala tazri bil fakiri, dan jangan pandang remeh dan jangan pandang hina orang-orang fakir. Yang tadi dia punya ya jabatan, tantang potente kan, merasa dirinya punya kekuasaan, ya nggak boleh ada yang tawaf dulu kecuali saya. Pokoknya jangan ada yang tawaf, saya mau tawaf. Kan namanya punya jabatan, sombong. Ya, orang-orang yang kagak punya kekuasaan, entar ya, saya yang punya jabatan, saya yang punya kedudukan, ya. Dipandang remeh. Akhirnya begitu, kata Arab Badui, saya mau jawab dengan syarat tadi, ya. Kau tambelin tuh yang sudah pecah, sayangi orang-orang fakir. Kemudian jangan pandang hina orang-orang fakir, orang miskin. Faqala, maka sang khalifah berkata, hubban wa karamatan, dengan senang hati saya akan laksanakan, dengan senang hati. Baru jiwa hebat tuh pemimpin, ya. Faqala, lalu sang Arab Badui menjelaskan, hadzal rajul nazara ila amati ghairi waqtal fajri. Laki-laki itu yang memandang kepada budak perempuan selainnya, ya, budak perempuan orang lain waktu subuh. Jadi kemarin yang tadi itu pertanyaan, orang laki-laki yang mandang perempuan waktu subuh, ya, kemudian diharamkan, ya kan? Waktu subuh diharamkan mandang, tapi pada saat waktu zuhur boleh. Maka dijelasin, laki-laki itu yang tadi, ya, yang tadi saya tanyakan, yang memandang budak orang lain pada waktu subuh, ya, pada waktu subuh.
fahiya alaihi aramun, maka tuh perempuan atas laki-laki haram, nggak boleh ya tuh perempuan dilihat sama laki-laki karena bukan mahramnya, karena masih budak orang lah lain. Falamma waktu zuhri istaroha, maka tatkala waktu zuhur istaroha tu laki-laki ngebeli budak perempuan tadi, hulat lau, maka dihalalkan baginya untuk mandang. Ya, karena udah dibeli ya waktu zuhur, maka jadi boleh, jadi halal kan budak ya sama kayak barang itu dulu ya diperjual belikan. Kalau masih belum punya dirinya masih haram ya. Jadi waktu subuh ya tuh dia haram memandang perempuan. Karena apa? Karena masih budak orang lain. Pada saat waktu zuhur dia itu boleh mandang tuh perempuan yang tadi yang haram dipandang. Kenapa? Karena waktu zuhur udah dibeli. Jadi milik dia. Ya, jadi milik sang tuannya. Falamma kana waktul asri, maka tatkala waktu asar a'taqoha, ya, itu laki-laki ngebebasin nih perempuan yang tadi dibeli, budak perempuan yang tadi dibeli dibebasin pada waktu asar, ya. Hurrimat alaih, maka tuh perempuan diharamkan atas laki-laki mandang tuh perempuan, diharamin lagi. Kenapa? Karena udah dibebasin, ya udah dibebasin, jadi haram lagi. Gitu. Falamma kana waktul maghrib, tatkala waktu maghrib tazawwaja, ya, tuh laki-laki nikahin budak perempuan, hulat lau, maka jadi halal, udah dinikahin. Ya, pada saat maghrib dinikahin, maka jadi halal. Gitu. Falamma kana waktu isya'i, ya, ketika masuk waktu isya, tolaqoha, tuh laki nyerein, ya, habis nikahin maghrib jadi halal dipandang, isya cerein, ya, hurrimat alaih, maka diharamkan untuk mandang tuh ya perempuan tadi, ya. Kenapa? Karena udah bukan istrinya. Falamma kana waktul fajri, maka tatkala waktu subuh roja'aha, ya tuh laki balik kepada perempuan, rujuk, habis cerai rujuk, gitu. Maka hulat lau, dihalalkan tuh perempuan buat mandang, akhirnya boleh halal buat mandangnya, ya. Falamma kana waktu zuhri, ya, tatkala waktu zuhur, ya, zoharoa, laki-laki tersebut menziharnya, ya, mensumpah ziar. Mensumpah ziar itu artinya pinggul ente kayak pinggul ibu gua. Itu nggak boleh. Ya, menyamakan pinggul bentuk tubuh sama seperti ibu kandung. Hurrimat alih, maka diharamkan. Ya. Habis rujuk ngomong sumpah ziar, ya. Akhirnya diharamkan. Kalau udah kena ziar tuh haram dipandang. Falamma kana waktu isya'i, maka tatkala waktu isya, ya, falamma kana waktu asri, maka tatkala waktu asar, kafaro an zi'ari'a, dia bayar kafarat sumpah ziarnya, ya, hulat lahu, ya dihalalkan udah tuh perempuan lagi, ya. Jadi selama dia belum ya bayar sumpah ziarnya masih haram. Pas udah dibayar sumpah ziarnya dia tebus, ya, maka jadi halal. Falamma kana waktul maghribi, maka tatkala waktu maghrib
irtadda anil islami, itu laki-laki murtad dari Islam. Ya, murtad dari Islam. Hurrimat ale, diaramin tuh ya perempuan buat dipandang, ya diharamkan atas laki-laki. Falamma kana waktul isya'i, maka tatkala waktu isya, taba wa roja'a ilal Islam. Dia bertobat dan kembali lagi ke Islam, meluk lagi agama Islam. Ulat lahu, dihalalkan ya ke perempuan untuknya laki-laki, begitu. Ya, ini kan teka-teki namanya. Dulu kita kagak tahu apaan maksudnya. Sama orang khalifah aja kagak tahu. Kalau kagak ada begini mah kagak ada. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, begitu penjelasannya, kata ya sang Arab Baduy. Fafari'a Harun, mendengar penjelasan begitu tuh Harun gembira. Ya, Harun gembira luar biasa. Saking gembiranya, apa yang dilakukan oleh khalifah? Wa amarolahu bi asrati alafi dirhamin. Ya, ia perintahkan tuh, ya, ia perintahkan kepada pengawalnya untuk memberikan 1000 ya 10.000 dirham. Ya, saking girangnya tuh laki-laki Arab Baduy itu diberikan 10.000 dirham. Falamma udirat qala la ajatan libi'a. Tatkala tu uang dihadirkan, ya, tatkala uang yang 10.000 itu dihadirkan, qala sang Arab Baduy berkata, la ajatan li bi'a. Saya kagak perlu amat duit itu. Saya kagak butuh duit. Oh, kalau kita jangan ada yang pakai lama-lama. Lama-lama. Ya, udah terima kasih. Itu. Ya. Tapi Arab Baduy ketika disodorin uang segitu banyaknya, apa katanya? Saya kagak butuh duit itu. Ya. Raddu'a, ya, balikin. Kata sang Arab Baduy itu, balikin tuh duit ila ashabi'a, kepada pemiliknya, balikin kepada tuh sang khalifah duitnya. Saya kagak butuh. Ya, masih ada gak yang begitu? Iya. Ya. Impossible. Faqala, maka ia berkata, turidu an ajriya laka jarayatan takfika muddata hayatika. Engkau ingin aku menetapkan kepadamu anggaran, ya, yang bisa mencukupi selama hidupmu. Ya. Mau tuh begitu. Ya. Mau enggak nyukupin selama hidup? Ya. Qala alladzi ajra 'alaika yujri 'alayya. Ya. Dia berkata, alladzi ajra 'alaika yujri 'alayka. Dialah yang telah menetapkan atasmu, ya, juga menetapkan atasku. Ya. Siapa? Allah, bukan engkau wahai khalifah, gitu. Ya. Qala, ia berkata, fa in kana 'alaika dainun qadainahu anka. Masih tetap ya dibujuk biar jika engkau punya hutang, qadainahu, ya, anka, maka kami yang akan bayarin utangmu. Saya pengen bayarin. Kalau engkau punya utang, saya bayarin. Biar ya lunas semuanya.
Qala la, kata Arab Baduy ya, la enggak. Ya. Walam yaqbal min syai'an. Ia tidak menerima itu sedikit pun dari Harun ar-Rasyid. Katanya ya. Saking zuhudnya tuh sang Arab Baduy ya tidak menerima sedikit pun ya uang khalifah ya. Wa sa'alahu Rasyidu an ahlihi. Lalu ditanyalah oleh Ar-Rasyid tentang keluarganya, wa biladihi dan kampungnya. Udah selesai semua baru nanya tentang keluarga dan kampungnya. Fa akhbara bi, lalu ia memberitahukan kepada Harun ar-Rasyid bi annahu Musa Ridha bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Keturunannya Sayyidina Abi Thalib ya. Ya, sang Arab Baduy itu memberitahu bahwasanya dirinya itu namanya Musa Ar-Ridha, ya, anak dari Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq anak dari Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir anak dari Husain. Ya, Husain anak dari Ali bin Abi Thalib. Pantas kalau wawasan ilmunya luar biasa ya. Makanya itu hati-hati ya, jangan sampai kita memandang remeh orang ya. Kita nggak tahu bajunya doang lusuh, ternyata keturunan nasabnya luar biasa ya, ilmunya luar biasa ya. Wa kana yattazi bi zayyi arabi zuhdan fid dunya. Dia tuh Musa Ar-Ridha ya, itu berpakaian dengan pakaian orang Arab Baduy. Orang Baduy itu pakaiannya lusuh-lusuh, kumel-kumel. Ya sengaja dia berpakaian begitu. Ya, enggak pakaian yang bagus-bagus, enggak. Dia nyaru. Ya, nyaru pakaiannya pakaian yang tidak bagus. Kenapa? Zuhdan fid dunya. Karena zuhud terhadap dunia. Ya, kagak mentingin dunia. Enggak diambil tuh bagian. Ya, kalau dia kagak zuhud tuh tadi duit yang 10.000 dirham, kantongin lah, sayang, udah depan mata. Iya, apalagi sedang butuh-butuhnya, anak sekolah lagi. Ya. Oh, pas banget anak sekolah, cicilan lagi. Masih banyak kalau sekarang model-model kita. Ya model-model kita ini kan kagak, ini kan wali ya. Kalau wali mah kagak begitu. Oh, kita wali murid, butuh sama duit karena untuk nyelesain kredit tuh. Sampai jalannya matanya kedip. Ya. Zuhdan fid dunya, karena dia zuhud terhadap dunia, wa tawarru'an anha, dan wara ya daripada dunia ya. Tuh sifatnya ya orang-orang soleh tuh begitu ya, dia nggak ambil tuh bagian dunia walaupun udah di depan mata. Dia tahu ya harta pemerintah itu subhat. Dia nggak mau makan harta pemerintah. Ya, ada yang malah mengharamkan harta pemerintah. Dia nggak mau ambil sedikit pun. Ya, subhat, pokoknya banyakkan subhatnya cuma harta pemerintah. Apalagi dengan urusan buat perut, oh jangan, nggak bakalan, nah sekali-kali kagak bakalan diambil. Ya. Faqama ilaihi Harun, maka berdirilah kepadanya Harun. Harun kemudian bangun, wa qabbala ma baina ainaihi, lalu si Khalifah Harun mencium ya yang ada di antara kedua matanya.
Ya, ini hanya dicium sama ya Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai bentuk ya sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Summa qara'a. Kemudian ia membaca Allahu a'lamu aitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu ya ketika menempatkan ya utusannya. Allah tuh lebih paham, lebih tahu ya risalahnya. Allah tahu ya, menempatkannya di mana. Wan sorofa, lalu ya pulanglah tuh ya, lalu si Harun permisi pamit pulang ya, udah dapet jawaban semuanya, udah mendapatkan ilmu ya, akhirnya pamit pulang. Zakara dzalika Suaimiyu fi lubabil talibin. Cerita ini ya menyebutkan cerita ini oleh Al-Suaimi di dalam kitab Lubabut Talibin ya. Jadi penting buat kita ya untuk senantiasa berhusnuzon dan tidak boleh memandang rendah, memandang hina orang-orang yang secara zahir itu tidak ya baik di mata kita. Ya, tidak baik di mata kita. Secara zahir kita lihat, wah, dia mah begini. Ya, dia mah begitu. Ya, jangan menganggap hina, menganggap remeh seseorang. Ya, bisa jadi tuh yang kita anggap jelek, yang kita anggap hina, ternyata dia di sisi Allah adalah kekasihnya. Ya, hati. Pokoknya siapa aja, ya, sekalipun itu sama orang yang maksiat, ya, yang durhaka, tetap kita kagak boleh memandang hina. Kita lihat ya orang ya mabuk-mabukan, wah teler, jalan jatuh minum ya kan, ya kita lihat tuh, jangan mandang hina, jangan ya jangan kita pandang dia itu hina ya. Bisa jadi tuh habis dia minum ntar malam dia tobat sama Allah Subhanahu. Kita kagak tahu ya keheningan malam dia bangun, dia tobat sama Allah. Kemudian tobatnya diterima. Akhirnya tuh orang jadi orang alim. Kita yang nganggap remeh, nganggap hina, kita enggak bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagusan mana? Bagusan orang yang mau taubat kepada Allah. Ya. Karena orang yang hina, orang yang durhaka, orang yang dosa, orang yang melakukan kemaksiatan itu jadi baik di sisi Allah. Dianggap dia itu terbaik kalau mau taubat. Ya, kan hadis Nabi begitu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu berdosa, pasti salah, pasti bermaksiat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang maksiat, sebaik-baik orang yang punya dosa, sebaik-baik orang yang durhaka kepada Allah, ya, itu adalah orang yang bertaubat. Dianggap kita baik sama Allah. Ya, walaupun kita maksiat, tapi dengan catatan taubat, maka status kita bukan lagi orang yang tercela, status kita berubah menjadi orang yang baik di sisi Allah. Manakala kita bermaksiat, kita melakukan dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz ingin bertanya mengenai husnuzon terhadap seseorang. Bagaimana kalau kita dalam dunia kerja ini langsung implementasinya, Ustadz ya? Di dalam dunia kerja kita tahu dia orang itu tersebut tidak suka dengan kita.
Cuman posisinya dia atasan kita, Ustaz. Apakah seharusnya kita jadi bagaimanapun yang kita lakukan salah? Apakah kita harus hijrah, mutasi, atau gimana nih? Kita mau husnuzon, kata Ustaz, nggak boleh. Tapi apa yang kita lakukan always salah, always wrong. Selalu salah. Iya. Belum dikit Baik, bicara itu adalah bicara pilihan sendiri. Bicara pilihan sendiri. Apa itu Bicara pilihan sendiri. Ya, kalau di dunia kerja ada yang namanya ya tempat yang nyaman dan tidak. Kalau kita merasa tidak nyaman, ngapain diteruskan? Tidak apa-apa, silahkan. Itu adalah pilihan. Kalau bicara usnuzan kepada siapa, wajib kita hukumnya usnuzan. Kalau ada ketika teman kita kayaknya kagak baik, ya udah pura-pura kagak tahu aja. Tapi kita tak. Pura-pura kagak tahu, pura-pura kagak denger. Itu lebih baik ketimbang kita nyari tahu. Akhirnya pegel hati kita, cuman pegel doang. Kita kagak bisa ngemukakan. Ya, pada saat kita kemukakan di depan, akhirnya jadi berantem. Dia itu berdalih, akhirnya kita malu sendiri. Ya lebih baik husnuzan bahwa ya semua itu baik sama kita. Ya. Bahaya sama kita. Iya. Kita kan hampir semua ada pribadi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terus ada lagi yang menyatakan bahwa dirinya itu Wahhab atau Wahabi. Mereka mengatakan bahwa orang tua Rasul itu kafir, sementara yang saya tahu itu zaman dari Nabi sampai Nabi Muhammad itu kan ahlul fatrah ya. Zaman dimana tidak ada pertanyaan dalam kubur Allah Ta'ala. Nah ini sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa orang-orang Wahabi itu nasabnya Rasul itu tidak ada, dinyatakan nasabnya Rasul itu kafir gitu. Karena Allah sudah memilih Rasul sebagai nabi terakhir, sebagai nabi yang terbaik dari sulbi-sulbi yang terbaik. Ya, artinya gini, tidak mungkin Allah menjadikan satu nabi dari hasil perzinahan. Itu aja, mustahil Allah menjadikan seorang nabi itu dari hasil yang tidak suci. Pasti ya. Semua nabi-nabi itu ya berasal dari hasil yang suci. Nggak mungkin Allah menjadikan nabi. Jangankan nabi, ya wali sekalipun kagak mungkin. Ya Allah menjadikan seorang wali dari hasil hubungan yang tidak halal. Nggak mungkin. Sungguh sangat ya nyakitin hati. Ya. Ketika orang tua kita dianggap orang tua kita itu berzina, padahal enggak, nyakitin hati enggak. Sekarang kita kalau orang-orang begitu, ya orang yang bilang bahwa orang tua Nabi itu kafir, balik sekarang orang tua ente ketika ente ngelahirin itu ya berhubungannya bener apa kagak? Ketika orang tua ente saya bilang orang tua ente itu orang kafir berzina, mau enggak? Mau nggak? Apalagi Nabi. Nabi marah. Ya kurang ajar sama Nabi. Kurang ajar sama Nabi. Bisa aja tungguin. Semua orang tua Nabi itu suci, nggak ada yang nggak suci. Ya, keturunan suci. Karena nabinya adalah nabi yang suci, nggak mungkin Allah jadikan dari keturunan tidak suci. Mustahil, sangat mustahil. Dari situ aja kita udah lagi logika aja udah kita bisa. Nggak perlu pakai dalil, ya, nggak perlu pakai dalil, ya.
Nggak mungkin Allah jadikan nabi yang mulia begitu mulianya dari hasil yang tidak baik. Nggak mungkin. Pasti dari hasil yang ya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zamannya itu kan zaman ya Nabi Isa. Ya, semua itu zamannya Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap masih syariatnya Nabi Isa yang dipakai. Kalau masih syariatnya Nabi Isa, maka sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kon orang tuanya kagak Islam? Lah orang nabinya masih kecil, gimana mau Islamnya? Nabinya belum menjalankan dakwah. Lah ayahnya aja kamu sebelum nabi lahir udah meninggal. Bagaimana mau ngislaminnya? Ya kan? Mengislaminnya itu ketika nabi sudah diperintahkan untuk berdakwah. Ketika sudah berdakwah, maka baru itu semua yang ada setelah nabi itu wajib hukumnya untuk kenal Islam. Tapi kalau bagi Allah bisa enggak tuh? Yang udah mati dihidupin? Bisa apa enggak? Bisa. Ya, bisa. Kenapa enggak bisa? Untuk bersaksi, untuk bersyahadat kepada Rasulullah bisa. Ya. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika ibunya udah wafat, kemudian dihidupkan sementara untuk bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bisa banget. Ya, bisa banget. Jadi, ya, mustahil ya orang tua Nabi itu kafir. Artinya melakukan perzinahan. Ya, taubatlah orang-orang yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu melakukan perzinahan. Hati-hati, Nabi marah. Nabi itu manusia. Ketika orang dia dituduh sebagai anak zina, marah apa enggak? Kan sama aja nuduh Nabi anak zina. Tapi ente melakukan sunnah Nabi yang bilang ini sunnah Nabi, sunnah Rasulullah harus kita jalankan. Tapi ente nuduh Nabi itu anak dari zina. Kurang ajar namanya. Ngapain ente ngikutin ya anak hasil zina pakai sunnah-sunnahnya? Kan begitu. Paling sunnah. Mesti cari nabi yang bener-bener yang kagak dari hasil perzinahan. Coba cari. Ya. Nggak ketemu kan? Emang nabinya Nabi terakhir Nabi Muhammad. Ente mau cari nabi siapa lagi? Ya, mestinya jangan bersikap berkata telaah dulu. Ya, telaah. Ini benar. Ketika dia mau mengatakan bahwa orang tua Nabi ini kafir, ya, ntar Nabi tersinggung apa kagak? Ya, enggak usah jauh-jauh tadi saya bilang orang tua ente, saya bilang orang tua ente itu kafir, mau nggak? Marah nggak dia? Marah. Oh marah, apalagi Nabi ya dituduh sebagai anak zina. Itu loh, laknat luar biasa tuh orang. Ya, itu orang yang mau gitu tuh, ya tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari syafaat. Udah nuduh Nabi yang enggak. Ya, udah nuduh Nabi yang tidak keluarganya. Udah, ya jangan ngikutin yang begitu-begitu. Ya, kita lurus aja. Kita yakin aja sama para ulama-ulama kita bahwa Nabi ya dari keturunan yang suci, orang tuanya semua ke atas adalah orang-orang suci sampai dengan Nabi Adam itu semua suci, nggak ada yang nggak suci. Ya. Nabi Adam bisa jadi nabi karena siapa? Karena ada nurnya Nabi Muhammad. Jadi setiap nur Nabi Muhammad itu dititipkan oleh seseorang, maka dia jadi mulia. Ya, Abdullah begitu juga dititipkan nurnya Nabi Muhammad oleh Allah, maka Abdullah mulia. Abdullah nggak pernah yang namanya ya main mata sama perempuan. Memang kita Abdullah ayahnya Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar kalem, bersih, nggak melakukan ya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Begitu juga Aminah, solehah, ya solehah.
Dia itu Abdullah dan Aminah dipertemukan. Bukannya nyari, dipertemukan. Ya, oleh semua orang tua-tuanya dipertemukan. Dititipkanlah tuh ya cahaya nurnya Nabi Muhammad ke Abdullah. Kemudian nikah, akhirnya pindah nurnya Nabi Muhammad ke Siti Aminah. Ya, karena bakal keluarlah itu nurnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang kena nurnya Nabi Muhammad mulia. Nggak mungkin ya orang kafir dapat nurnya nggak mungkin. Kalau tuh ada orang kafir dapatnya nur Muhammad pasti masuk Islam. Nggak mungkin nggak masuk Islam. Kecipratan doang sedikit nurnya Nabi Muhammad orang kafir itu pasti dia bakal masuk Islam. Apalagi orang tuanya yang bulat-bulat dapat cahayanya Nabi Muhammad. Ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad itu kafir masuk neraka kurang ajar. Ya nggak mungkin orang tuanya masuk neraka sedangkan anaknya di surga, nggak mungkin. Ya, Allah kagak bakal diemin. Ya, nggak mungkin dibiarin orang tuanya yang paling mulia, ibu bapaknya di neraka. Sedangkan umatnya aja ditolong, masa ibu bapaknya kagak? Ayo coba, lebih sayang mana coba? Kita nih sama orang tua, sama orang lain, sayangan mana? Ya orang tua lah. Ya, Nabi Muhammad umatnya aja ditolong, apalagi orang tuanya. Nggak mungkin. Gitu aja udah pakai masuk. Nggak mungkin orang tuanya ada di neraka. Ya, udah pasti itu orang tuanya ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.